Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengenalan arena dengan studi kasus apotek pada Rumah Sakit Pandi Nirmala. Oke, pertama ketika udah buka software arena, di sini kita akan save terlebih dahulu dengan klik file, kemudian save dengan file name-nya pengenalan arena. Kemudian kita save. Setelah itu kita bisa buat modulnya. Untuk modul yang pertama kita buat di basic process, kita drag modul create. Kita beri nama kedatangan obat. Kemudian untuk entity type-nya stok obat. Type-nya konstan dengan value-nya 6 karena telah dijelaskan bahwa kedatangannya setiap 6 jam sekali. Untuk unitnya hour, tentative arrival-nya 25 dengan jumlah kedatangan sebanyak 2 kedatangan. Oke. Lalu kita assign. Di sini assign kedatangan obat. Assignment-nya kita add dengan type-nya entity type. Di sini obat. Oke, terus selanjutnya station. Station name-nya stasiun kedatangan. Sama. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat modul request. Jadi ketika entitas tiba di modul request, maka entitas akan dialokasikan transporter. Untuk transporternya, di sini kita menggunakan troli dengan kecepatan 1,5 satuannya per second, terus oke. Setelah request, kemudian transport. Kita bikin modul transport. Di sini transport dengan transporter name-nya troli. Kecepatannya 1,5 per second. Oke, terus selanjutnya setelah transport, kita buat modul station. Di sini stasiunnya gudang. Oke, selanjutnya setelah dibuat modul station, kita buat free. Di sini free. Oke. Jadi untuk modul transport ini mentransfer entitas ke stasiun tujuan yaitu gudang. Setelah itu untuk free ini digunakan melepaskan entitas yang dialokasikan di transporter. Setelah modul free, kita selanjutnya membuat seize di advanced process. Seize operator gudang. Location-nya value add, terus di sini kita add resource name-nya operator gudang. Oke, selanjutnya kita buat modul delay. Delay pendataan obat. Location-nya value add, terus untuk delay time-nya di sini distribusi normal dengan min 19, untuk standar deviasinya 4. Unitnya menit, terus kita klik OK. Selanjutnya kita buat modul release. Di sini modul release diberi nama release operator gudang. Nah, resource-nya kita add resource name operator gudang. Oke. Selanjutnya kita assign. Assign-nya yaitu assign obat sudah didata. Assignment-nya kita add, di sini type-nya kita pilih entity type, yaitu
yaitu obat sudah didata. Oke. Selanjutnya kita buat modul route. Diberi nama route ruang obat. Jadi nanti stok obat ini akan ditransfer ke ruang obat, disimpannya di ruang obat. Untuk route time-nya di sini 3. Lalu untuk unitnya second. Station name-nya kita ke ruang obat. Oke. Selanjutnya kita buat modul create lagi, yaitu kedatangan dari resepnya. Tadi kan ada resep umum dan resep dokter. Kita buat dulu di sini resep dokter. Create-nya konsumen resep dokter. Terus untuk entity type-nya di sini resep. Type-nya expression. Untuk expression-nya di sini distribusi Poisson dengan min 15,9, terus unitnya menit. Ini untuk max arrival-nya 2. Lalu selanjutnya kita buat modul assign. Di sini kita assign resep dokter. Assignment-nya kita add, type-nya entity type dengan resep. Oke. Selanjutnya kita buat modul decide. Untuk decide sendiri ini digunakan karena pada apotek ini terdapat 2 shift, yaitu shift pertama dan shift kedua. Jadi untuk decide yang ini kita buat shift pertama. Dengan type-nya two way by condition. Terus ini kita pilih expression dengan value TNOW kurang dari sama dengan 8. Terus kemudian jadi untuk ini kita pilih two way by condition karena untuk 2 kondisi, dan expression yang digunakan sebagai penentu keputusan pada modul decide ini adalah TNOW kurang dari sama dengan 8. Artinya jika waktu running simulasi masih kurang dari dan sama dengan 8 jam, maka semua entitas yang masuk termasuk shift pertama. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita create lagi. Ini untuk yang konsumen resep umum. Untuk entity type-nya resep. Type-nya expression dengan value. Di sini distribusinya Poisson. Min-nya 41,6. Unitnya menit dan max arrival-nya 2. Oke. Selanjutnya kita assign resep umum. Kemudian kita add di sini type entity type resep. Oke. Selanjutnya kita buat modul decide. Untuk yang decide ini untuk shift kedua. Way by condition, di sini expression. Nah, di sini untuk value-nya adalah TNOW kurang dari sama dengan 16. Karena ini shift yang kedua, yaitu 16 jam kerja kan. Jadi TNOW kurang dari sama dengan 16. Jadi demikian juga pada shift 2 ini, artinya jika waktu running simulasi masih kurang dari dan sama dengan 16 jam, maka semua entitas yang masuk itu termasuk di shift kedua. Kita klik OK. Selanjutnya ada kita buat modul dispose. Untuk modul dispose sendiri ini dibuat ketika sudah melebihi dari 2 shift atau jam operasional. Jadi konsumen tidak dilayani. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buat proses. Kita buat station.
Di sini loket. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat decide untuk menentukan apakah ini termasuk proses yang pertama dari loket atau setelah kembali dari ruang obat menuju loket. Jadi di sini kita buat pertama. Two-way by condition, if-nya entity type dengan nama resep. Oke, selanjutnya kita buat modul proses. Proses yang pertama yaitu penerimaan awal. Dan action-nya sys delay. Untuk action-nya kita pilih sys delay karena setiap entitas yang masuk ke sistem akan menggunakan atau sys resource, kemudian menjalani proses dalam waktu tertentu, yaitu delay-nya, dan tanpa melepaskan atau rilis resource saat proses sudah selesai. Untuk resource-nya kita add di sini, kita pilih typeset. Nah, untuk resource-nya ini kita pilih typeset karena digunakan pada stasiun kerja yang bekerja paralel, yaitu entitas dapat sekaligus dilayani oleh satu set resource. Dan selection rule-nya ini kita pilih smallest number BC, yaitu pemilihan resource berdasarkan resource dengan tingkat kesibukan terendah. Nah, untuk set name-nya kita buat dari yang pertama, yaitu apoteker 1. Karena di sini di apotek ini ada 5 resource, berarti kita add lagi di sini typeset, kemudian apoteker 2. Terus smallest number BC, oke. Kita add lagi sama. Kita add lagi sampai ke 5. Ketika udah 5, terus buat delete tab-nya ini expression, unitnya second, terus ekspresinya ini distribusi normal dengan min-nya 14,2 dan standar deviasinya sebesar 1,67. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya proses. Setelah proses penerimaan awal, yaitu proses pengecekan ketersediaan obat dan harga. Nah, di sini di tab-nya expression, untuk unitnya second, dan expression ini distribusi normal dengan min-nya 85,9 dan standar deviasinya 24,8. Nah, kita klik OK. Proses selanjutnya yaitu pemberian nomor antrian dan penerimaan uang. Lalu untuk related-nya expression, second. Nah, di sini normal. Min-nya 23,8 dan standar deviasinya 5,4. Oke. Selanjutnya kita buat proses di sini. Ini yang setelah dari ruang obat, yaitu pemberian obat dan penjelasan. Di sini expression, unitnya second, terus normal dengan min-nya 60,8 dan standar deviasinya 4,15. Oke. Selanjutnya kita record di sini untuk menunjukkan resep yang terlayani. Layani resep. Kita klik OK.
Setelah itu dispose ketika sudah selesai. Nah, di sini juga diberikan routing di sini untuk proses selanjutnya ini di ruang obat. Jadi kita tulis ke ruang obat. Load time-nya 1,5 menit. Kemudian kita station name-nya ruang obat. Kita klik OK. Jika udah ruang obat, ini unitnya second. Kemudian kita connect antar modul dulu. Jadi ini di connect. Ini ke dispose. Selanjutnya ini ke loket. Terus ini ke sini. Nah, apabila semua sudah dipastikan diberi penghubung, kita lanjut. Kita buat di ruang obat. Jadi kita buat station di sini. Station ruang obat. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buat modul decide. Di sini kita buat modul decide karena dijelaskan bahwa di ruang obat ini tersedia 2 stasiun kerja. Jadi kita buat decide apa stasiun kerja 10. Di sini type-nya to by condition. If-nya expression yaitu value-nya ini 1 racik obat dan beri label titik WIP sama dengan 0. Kita klik OK. Kemudian kita buat modul proses. Di sini diberi nama 1 racik obat dan beri label. Action, terus delay type-nya ini expression, unitnya menit, terus expression-nya ini normal dengan min 12,1 dan standar deviasinya yaitu 2,53. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buat modul proses lagi di sini, yaitu copy resep. Jadi angka yang di depan ini menunjukkan stasiun kerjanya, yaitu kalau saat ini berarti stasiun kerja 1. Lalu untuk delay type-nya expression, unitnya menit, dan expression-nya ini normal dengan min 8,88 dan standar deviasinya 1,85. Kemudian kita klik OK. Proses selanjutnya yaitu pengecekan item obat. Delay type-nya di sini expression, menit, normal dengan min 32,3 dan standar deviasinya 5. Selanjutnya assign setelah proses itu, yaitu obat siap. Add entity type, obat siap. Klik OK. Selanjutnya kita buat modul sinyal di sini. Sinyal 1, terus kemudian kita klik OK. Setelah itu kita buat modul decide di bawah ini, sini, untuk
yang di stasiun kerja 2. Jadi apa stasiun kerja 20 dengan type-nya two way by condition, expression yaitu 2 racik obat dan beri label dot WIP 9 sama dengan 0. Nah, jadi setelah buat desain ini, untuk prosesnya sama, itu kita buat bedanya di angkanya depan aja. Jadi ini 2 racik obat dan beri label. Lalu ini expression, menit, dan normal dengan min 12,1 dan standar deviasinya 2,53. Oke. Selanjutnya adalah copy resep. Di sini kita tulis 2 copy resep. Expression, unitnya menit. Di sini normal. Minnya 8,88 dan standar deviasinya yaitu 1,85. Oke, proses selanjutnya adalah sama. Di sini 2 pengecekan item obat. Expression, menit, normal, 32,3 untuk minnya, dan standar deviasinya 5. Oke, di sini tadi kurang angkanya, di sini jadi 1 pengecekan item. Selanjutnya kita setelah diproses ini kita perlu assign. Jadi obatnya sudah siap. Assign. Di sini 2 obat siap. Kita pilih type, entity type dengan obat siap. Oke, terus selanjutnya kita buat sinyal. Modul sinyal di sini. Udah sinyal 2. Terus kita buat modul hold juga di sini. Nah, jadi modul hold ini digunakan kita beri nama untuk menunggu. Kita klik OK. Nah, jadi untuk di sini kan ada 2 stasiun kerja dengan pelayanannya ini dilakukan berdasarkan kapasitas terpakainya operator. Makanya tadi digunakan proses yang ini, racik obat dan beri label WIP sama dengan 0. Jadi jika kapasitas terpakai operator masih penuh, maka entitas yang masuk ini harus menunggu. Jadi kalau stasiun kerja ini penuh, 1 penuh, 2 penuh, maka nanti harus menunggu dulu sampai modul sinyalnya ini memberi penanda. Selanjutnya kita hubungkan di sini. Ini. Terus kita buat ke stasiun. Oke, terus dihubungkan. Lalu ini dihubungkan. Sudah. Ya, selanjutnya kita buat modul root dengan nama kembali ke loket. Load time-nya 1,5, unitnya menit. Nah, di sini station name-nya loket. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita beri connect penghubung juga. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita buat di data, jangan lupa di save dulu. Terus kita di sini buat di data distance-nya ini, nah ini diisikan.
Nah, di double klik. Nah, untuk stasiun di sini kita tunjukin dulu. Nah, ini jadi kan ini dari stasiun kedatangan ke gudang. Jadi di sini dari stasiun kedatangan ke gudang. Ini jaraknya 3. Nah, udah. Setelah itu kita isi juga di proses di resource. Ini kita add. Di sini kita buat A2. A1 dulu. Ada 5 operator, ada 5 apoteker kan tadi. Jadi di sini kita masukkan dulu sampai 5. A3. Terus ini A4 dan A5. Nah, setelah itu kita buat di setnya. Ini membersnya kan masih kosong. Nah, ini kita masukin yang apoteker 1 berarti A1 yang udah didata tadi. Terus ini A2. Selanjutnya ini A3. Kemudian ini A4. Dan yang terakhir A5. Selesai. Terus kita di run setup-nya ini aplikasinya 1. Nah, di sini untuk application lainnya ini kita buat 16 karena jam operasionalnya ini dari jam 7 sampai jam 11. Nah, itu 16 jam kerja kan. Jadi 16. Terus kita klik OK. Kita save dulu lagi dan oke, selanjutnya kita kecilin tampilannya. Nah, pastikan antar modulnya ini udah terhubung satu sama lain. Oke. Oke, di sini kita cek udah benar di stasiun-stasiunnya. Ini juga, di sini kita ke gudang. Kita pastiin lagi. Oke. Nah, setelah itu udah kita bisa jangan lupa di-save lagi. Dan biar kelihatan, oke, kita run. Nah, dapat dilihat bahwa programnya sudah berjalan. Nah, untuk melihat hasilnya bisa klik yes. Sekian pengenalan Arena pada studi kasus Apotek Pandi Nirmala. Terima kasih.